menjatuhkan tim Oke manapun. guys, kembali lagi di channel Tanpa Fikri 19 menjatuhkan tim official ya guys. manapun. Dan Jadi kalau kita melihat di kali sini ini kita sudah ada tim reaction beberapa lagi tim yang berada di area bawah turnamen Purgatory dan FFML secara ya pembelahan guys. pesawatnya mereka Dice sudah 3 mendapatkan ini ya, Dice garis 3 pesawat yang match adil ketiga, dari sisi kiri Dice Purgatory dan juga sisi kanan dari ke-8 kalau gak Purgatory. salah ya, Dan di PC beberapa 1 tim ini sudah season mulai berdekatan. 4 Ada ya tim guys. dari GPX yang di dua match tadi nih untuk hari ini Mohon mereka maaf ya, ini telat ya, lagi aduh. kurang ini ya, lagi kurang perform ya. Lagi kurang perform banget, yang dimana sudah 2 kali tertusunkan, dan ini sebenarnya cukup bisa dibilang wow ya untuk tim-tim yang lagi di puncak klasemen dari masing-masing grup ya, yang dimana kita bisa bilang juga ada Bonafide juga dari pot A dan juga dari pot C-nya itu ada GPX, yang kali ini mereka tuh harusnya ketar-ketir karena sebenarnya banyak banget tim-tim yang berada di posisi Sini bawah ada yang coba nge-up Bang Epor. Ya, Ibaka coba untuk nge-up untuk di Beyond mid season ini kali ya. ini, karena kalau kita mengingat kembali grup A hanya tersisa 2 match day dan untuk grup C masih ada tabungan 3 match day. Dan kalau kita melihat di sini sudah ada teman-teman GPX yang terpantau oleh teman-teman Island of God, dan ini juga salah satu tensi yang cukup panas menurut gua dari kedua tim, di mana IOG pun juga mau coba menyusul teman-teman Silent GPX di arah puncak klasemen grup C, karena secara dari perbandingan ataupun different point yang dimiliki oleh IOG dan juga GPX tidak lebih dari angka 20 poin. Ya, tidak lebih dari angka 20 ini artinya berarti masih bisa untuk menyusul apabila dari IOG sendiri itu berhasil untuk dapetin 20 poin untuk malam hari ini. Tapi kita bakal lihat juga dari sisi Dranix sendiri, yang dimana sebenarnya Dranix ini lumayan masih apa ya, belum terlalu hype juga dari placementnya dan juga tidak terlalu ngedown. Yang ini masih kayak biasa aja, dan ini sebenarnya yang gue bilang bukan gameplay dari Dranix yang kita bisa lihat dari season kemarin. Ipos yang apakah dimana main mungkin Ipos ada di sini Gardu dan atau kawan-kawan tidak kali ya, ini kita yang lihat bisa nanti. mencoba nge-up lagi juga menyusul dari GPX, teman-teman yang ada lainnya. GPX. Betul. Ini gue kalau kita berbicara masalah tim Dranix Esports sendiri, gue kangen banget sama flick shot yang dimiliki oleh Black menggunakan AWM ketika menemukan satu musuh menggunakan vehicle ketika lagi rotasi. Itu di area rename ya, Iya, kalau nggak salah di area rename. Dan tapi kali ini ternyata pas hari untuk Black pertamanya sendiri kan waktu itu nge-record masih dia dengan tim lamanya. Ya, Kali ini apakah dia masalah akan dari memberikan ininya ya, surprise attack jadi lagi gak bisa menggunakan record. baretanya dengan tim yang baru? Kita masih penasaran dan masih menunggu itu ya. Ya, kita masih menunggu juga teman-teman dari ke-12 tim kita untuk berperang kali ini, dan kita akan melihat dulu standing round kedua kita di mana ada Aura Ignite dengan 31 poin. Akhirnya kita melihat pemandangan yang sangat bagus banget, di mana kita menantikan juga dari Aura Ignite yang kemarin di minggu lalu belum perform, sekarang nih sudah terasa performnya dari Aura dan kembali mendapatkan hasil yang maksimal walaupun belum mendapatkan ataupun belum pecah telur ya dari 2 match mendapatkan Siren ya. Nggak ada Ipos ya guys di sini ya. Sih kalau lu lihat dari auranya sendiri tuh akhirnya bisa di paling atas, dan sebenarnya ini yang gue seneng ya dari Aura. Oke, ini ada tim Aura di sini, ada Aura juga walaupun ini sudah masuk Deadly, mid game Aura atau mid Father, dan Aura masih belum apa ya, Gun, maksudnya masih Aura belum terlalu jauh juga. Semisalkan Aura benar-benar objektif untuk mencari 20 poinnya dari setiap match yang ada. Ya, bakalan coba untuk mencari 20 poin untuk dari setiap match day yang tersisa, dan tentunya ini memang dari Aura Ignite sendiri udah banyak banget PR yang mereka rasakan di minggu awal sampai di mid season, dan mereka pun udah pasti evaluasi sebesar-besarnya untuk di tim Aura Ignite, dan mereka pun juga sudah mulai sadar dan sudah mulai ada rasa memiliki satu sama lain. Jadi artinya ini dari komit, bahkan dari coveran-coveran yang justru dilihat. Kalian pegang tim apa guys ini guys? Aura, RRQ atau apaan guys? Benar-benar rapi banget ya. Yang tadi juga kalau kita bisa lihat juga karena di sini nggak ada Ipos, jadi saya pilih sendiri, yang sebenarnya tadi sempat gambling antara mau bunuh diri Aura atau aja ya mencoba guys. untuk masuk ke dalam zona akhir. Karena kalau kita lihat tadi saya sempat pegang, Father itu keluar dari zona. saya pilih itu aja deh. Keluar dari zona pilih dan RRQ aja. Masuk lagi, tapi secara mungkin resource yang dimiliki oleh Father dan apa ya, waktu yang memang dikejar sama Father itu sangat-sangat minim. Tapi sudah ada satu seorang Calvin. Oke, di depan ada tim Gardu ya guys. Headshot ke arah teman-teman Dranix yang juga lagi kesusahan untuk mempop up beberapa glual yang dikeluarkan untuk menyelamatkan temannya yang habis saja di pick off oleh teman-teman Bonafide. Ya, dan kali ini karena kalau gue lihat kenapa itu kesusahan untuk mencoba pop up, karena posisinya dari Dranix ya, yang memang berada di area tengah-tengah patahan, dan itu cukup susah untuk mencoba untuk pop up duel. Tapi kali ini di sisi lain ternyata di ada tim RRQ RRQ juga ada yang harus RRQ berhadapan sama teman-teman
statement dari GPX. Lagi lot, Ya, sudah ada RRQ jual beli Patchman, tembakan yang mana kalau kita RRQ melihat dulu intip dulu Jars, sini ada MVP-nya RRQ RRQ Patchman yang menjadi Maybe ya. last man standing untuk di match kedua tadi. Oh, ini di Beradu depannya match dengan ada seorang tim Vader GPX. di area Refinery dan kita akan melihat di sini dengan 5 poin kill dengan 3.799 Apakah artinya ada apakah akan tembakan-tembakan membantai ya? yang sangat membantu teman-teman Apakah RRQ tim yang menjadi GPX akan rasanya rata mudah untuk oleh melawan RRQ finishing dan atau ini sebaliknya ya benar-benar guys? penyumbang damage terbesar menurut RRQ gua untuk rata selain oleh dari GPX. matchday sebelumnya. Kemarin ada Kita seorang lihat aja Reggie nih. dengan 2 kali MVP di mana dari secara total mungkin damage yang didapatkan ini sama kayak Pac-Man. Ini sama kayak Pac-Man ya, berarti memang ini tembakannya benar-benar masuk banget ke arah musuhnya dan gue rasa di sini dari GPX-nya harus berpikir keras juga. Semisal dia langsung bergerus dengan teman-teman RRQ, ini ada momen ketika apakah GPX yang akan memenangkan fight atau sebaliknya. Karena kalau misalkan ini sebaliknya, di mana GPX harus lagi-lagi tertusunkan Bang Ever. Harus tersusunkan begitu saja dari tim JPX. Tadi kalau kita melihat dari secara POV member dari tim JPX sendiri ada seorang Wings yang memang tidak memiliki medkit sama sekali dan secara untuk phase dia phase 1 dan sudah mulai habis 1 kali hit lagi itu phase sudah hancur dan sudah ada tembakan lagi yang dilakukan oleh teman-teman RRQ karena GPX dan GPX masih bisa bertahan dan masih melindungi temannya yang sudah kehilangan banyak sekali darah. Ya, dilihat-lihat ya dari resource yang dimiliki GPX sendiri itu sungguh-sungguh tidak mengenakan. Ada Wings di sini yang memang face-nya sudah bolong, walaupun di sini juga Wings yang nggak mempunyai medkit dan glue yang cukup banyak. Dan kalau kita bisa lihat juga ini dia turun di area Fields yang dimana Fields sendiri itu bisa dibilang tuh sangat-sangat minim resource, tapi sangat diunggulkan. Kenapa? Karena ada info zone yang di sana. Ada info zone juga dan ini menurut gue juga salah satu prediksi di mana kayak mungkin mereka pun juga sudah mendapatkan info zone dan penumpukan terjadi di area Brasilia. Ini akan menjadi satu zona selanjutnya yang mungkin sudah mulai terbaca oleh kedua belas tim kita. Tapi kalau kita melihat dari NXL Liga Game masih bertahan di arah atas Mod House dan masih belum melakukan yang namanya pergerakan, tapi sudah ada peperangan lagi yang mungkin dilakukan oleh kedua tim. Di mana nih GPX sama RRQ belum kelar-kelar nih. Iya, belum kelar karena kalau misalkan mereka langsung fight untuk di sekarang ya, untuk di early ini benar-benar sangat-sangat tidak diuntungkan dari kedua belah pihak. Misalkan dari peperangan sendiri itu yang seperti gua bilang apabila dimenangkan oleh RRQ kemungkinan ada tim lain juga yang nanti bakal coming ke mereka. Karena kalau gua rasa dari area fight yang dimiliki dari Fields-nya sendiri itu sangat dirugikan. Yang pertama walaupun mereka ada kompon tetap yang bisa dilakukan fight, tapi kompon itu kalau misalkan ada satu daya ledakan aja yang diberikan Sini dari ada salah satu tim tim ini Kings. itu sudah chaos ya harusnya. Sudah chaos, kita akan melihat saja chaosnya di area mana dan ini benar-benar masih kayak ibaratnya tuh pasif banget sih gamenya karena dari 12 tim aja ini 48 orang masih belum berkurang nih. Ini biasanya untuk di zona-zona pertama aja untuk di minggu awal bahkan di minggu kedua Belum ini ada yang Gilfit udah tusun banyak ya banget guys ya. langsung berentet gitu ya kan, terlihat Masih jelas di lengkap arah layar ini. kaca kalian dan ya Timnya masih ini lengkap. mereka pun juga Gak tahu yang namanya ini mungkin untuk grup A sendiri juga udah mulai playernya marketer udah karena ada tinggal yang sisa 2 matchday lagi mereka mati pun atau yang belum mungkin ya. tadi kayak kalau kita lihat ada Ses Alpha bahkan Bonafide yang tadi juga tusun di peringkat ke-12 yang berhadapan dengan teman-teman Kings itu merasa mungkin dari Bonafide sendiri ada satu tamparan yang keras banget dari mungkin coachnya yang memang ngapain lu tusun di match kedua Iya, gitu. harusnya karena ini kalau dibilang tersisa 2 match lagi sedangkan dari Bonafide sendiri itu masih mencoba untuk mengungguli puncak klasemen di repotnya. Betul. Dan kalau misalkan ini sangat atau dibilang bukan harinya Bonafide, udah pasti bingung banget. Harus do something karena dilihat-lihat nih aura sendiri itu sudah over fire banget. Iya, sudah overpower banget dan memang secara klasemen dari grup grup A sendiri itu ada tim NXL yang membayang-bayangi Bonafide di mana cuma hanya perbedaan poinnya sekitaran 7 poin aja untuk bisa menyusul teman-teman Ada Bonafide. tim Makanya di sini DG mungkin juga ya Bonafide guys. lebih tidak mau langsung melawan satu agresi yang berlebih dengan itu akan akhirnya menjadi kerugian untuk teman-teman Oke, Bonafide. RRQ masih sama Zona sudah menyusut dan akhirnya kembali GPX lagi ya guys. di area Brasilia sudah akan menjadi satu area tengah zona dan sudah akan bakalan coba untuk diberebutkan oleh beberapa tim yang bakal coba untuk langsung masuk ke tengah ya. Oke, dan gue rasa di sini ada satu pergerakan dari Ses Alphaing yang dimana dia sudah mempunyai vehicle-nya dan masih bermain-main di luar zona juga. Kita juga bisa lihat dari NXL Liga Game. Gila, Yang memang NXL gameplaynya mainnya di sendiri luar itu sangat zona mirip ya, guys. seperti rotasinya arah dari EVOS Divine. Yang kalau gue rasa mereka mencoba untuk mengambil mod host, bakal masuk perlahan ya kan dan mengganggu area tengah map.
Dan semisalkan dari NXL pas banget masuk ke arah tengah map itu enak banget, karena kalau kita lihat sendiri NXL Liga Game sendiri sudah mempunyai resource yang cukup kuat mencoba untuk natakin tim-tim yang ada di tengah, itu harusnya bisa sih. Iya, kalau kita berbicara masalah lootingan yang kuat untuk dari tim NXL, tentu ya dari area Modhouse sendiri tidak ada terjadi ketergangguan dari teman-teman NXL, dan mereka pun ketemu sama tim Rans juga ya guys RRQ ya. Persis seperti tadi Tapi belum ada yang tahu nih ya. Sama KB Bimbo, dan dimana memang itu kayak gaya klasiknya dari EVOS Divan yang mungkin dimanfaatkan untuk di grup A dan juga grup C, tapi kayak kita lihat sudah ada satu pergerakan rotasi menggunakan vehicle dari SAS Alphaik, dan Kings tidak mau menembak ke arah teman-teman dari SAS Alphaik. Iya, dan kali ini ternyata mereka memilih untuk mengambil kompon yang enak juga ya, dan sepertinya dari arah penumpukan yang ada ini sih benar-benar masih masuk di area Brasilia banget ini untuk zona selanjutnya, dan kali ini sepertinya dari Jojo sudah mengaktifkan UV Light Blue-nya, bakal mencoba memberi informasi-informasi yang cukup akurat juga harusnya di manakah player-player yang ada di sekitaran mereka. Iya, ini kalau misalkan tadi dari SAS Alphaik melakukan satu rotasi dan ditembak sama Kings, ini akan menjadi peperangan di arah open belum field, ada yang dan tusun Kings ini sendiri sudah melakukan yang namanya predik bahwa di arah Pulau Marble sendiri kita tidak boleh lengah, karena memang mungkin ada tim yang ingin mencoba untuk melakukan penyisiran di arah bibir ataupun di pinggir sungai, itu akan menjadi kesulitan untuk teman-teman dari Kings Esports. Tapi kalau kita berpindah lagi, di sini sudah ada teman-teman dari Rans yang mencoba untuk mengambil dari area patahan bukit dan menahan teman-teman RRQ yang mencoba untuk masuk lebih dalam ke arah zona dan tertahan di bibir zona yang memang ada rumah 3 Tayo. Ya, masih menang sih. Masih bisa sedikit tuh dapat sedikit ya. Masuk ke dalam zona, dan harusnya enak banget dari teman-teman Rans coba natakin dari RRQ-nya sendiri. Kenapa? Karena dari Rans sendiri sudah dapetin high ground-nya. Dan untuk zonanya sendiri masih berpihak banget sama Rans, yang dimana sebenarnya RRQ mau nggak mau mencoba untuk natakin Rans atau mencoba untuk nge-split, tapi kalau nge-split juga susah karena posisinya juga open field. Betul, agak sedikit open field, dan ini gue juga melihat di sini RRQ memang lagi kesulitan banget. Kalau dia bergerak ke arah kiri pun masih terlihat jelas oleh teman-teman Rans. Kalau dia bergerak ke arah field pun itu masih terlihat juga masih bisa tertembak oleh teman-teman Rans, dan sudah ada tembakan balas juga di mana Deadly terpecahkan kepalanya oleh seorang Rehan menggunakan grozanya, dan ini dia sudah mulai ada tensi-tensi yang mulai terjadi di mana sudah ada GPX juga yang tertembak oleh seorang gardu menggunakan senjata core-nya, menjatuhkan satu player di sana, tapi masih bisa untuk di-revive, dan masih belum ada kill feed dan bahkan belum ada confirm kill dari kedua belas tim yang masih tetap bertahan di kompon mereka di zona selanjutnya. Wah, ini gue seneng banget sih kalau ngelihat dari gameplay salah satu orang dari Bonafide ya. Kita bisa bilang Rehan ini sakit banget loh. Aim yang dia punya tuh benar-benar langsung headshot jarak jauh. Ini udah 2 kali kalau gue perhatiin waktu di match pertama sama sekarang. Untuk mencoba untuk trading damage itu langsung kepala luar biasa, dan itu bisa mengganggu banget untuk tim-tim yang mencoba untuk mengarah ke arah Bonafide sendiri. Tapi kali ini ternyata ada seorang RR9 kali ini. Iya, itu RR9 menggunakan satu baretanya, menggunakan double sniper, juga berhasil gak ada obeng, aim baretanya cocok. Oke, sudah ada kokakan dari double barrel, tapi ternyata harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Tapi di sisi lain, dunia game harus tusun di peringkat ke-12, dirasakan oleh teman-teman dari Aura Ignite. Oke, kita melihat di sini masih ada Heyu. Heyu di sini sudah bakal coba untuk di jump shoot dari serangan PG, diamankan. Bakal coba untuk disandra, tuh RR9 agak sedikit kesulitan karena dia menggunakan penggunaan double bareta yang cukup sulit untuk berdekatan dengan teman-teman dari NSL. Sudah mulai dirang, sudah mulai di-set up, pop-up luar sudah mulai dipasang. Ketemu lagi sama tim GPX di arah luar zona, dan tentu kita melihat di sini sudah ada peperangan lagi di mana Rans sudah bertemu dengan teman-teman RRQ. Ini dia seorang Dom sudah mulai diamankan. Nice. Dan juga Rans Esports tereliminasi di peringkat ke-10. Sangat disayangkan sekali, sangat disayangkan sekali. Tapi di sisi lain pun IOG perang dengan RRQ. Oke, dan kali ini sepertinya ada menjadi orang ketiga di mana IOG berhasil untuk nge-take down satu Pac-Man. Tapi kali ini kita bakal lihat di mana teman-teman dari Bonafide bakal menjadi third party juga antara GPX dan juga NXL yang tadi baru kelar juga NXL-nya coba natakin satu tim yang di bawah. Dan gue rasa di sini dari Bonafide sendiri yang sudah berhasil untuk dapetin zona cukup aman, bakal enak banget mencoba untuk menyayur. Tapi kali ini GPX ternyata lebih fokus ke arah depan, tim GPX ketemu sama tim Gardu Gardu ya guys. Dua, satu peluru pelontar di sana. Gila, GPX rata guys. Sudah mulai diamankan. Gak ada obeng emang. Berjuang sendirian, melemparkan satu granat yang menjadi peruntungan untuk teman-teman GPX, dan akhirnya tereliminasi di peringkat ke-9
dan di cancel oleh seorang Borgay, di mana tadi ada satu bidikan yang mengarah ke arah satu orang Justin yang tim tersisa di arah DRNX zona, ketemu Bibi. lagi sama tim RRQ ya. Kesulitan ya, karena kalau kita bilang juga dari zonanya sudah sakit banget harusnya, dan memang nggak bisa sempat juga untuk mencoba untuk killing medkit. Tapi kali ini kita bakal lihat di mana RRQ sendiri ternyata berhasil untuk masuk Patchman ke udah late game. itu ya, RRQ Patchman udah mati guys. Sepertinya Rans Esports tuh lebih unggul banget kalau misalkan mereka mau fight ke arah ke teman-teman RRQ. Tapi I don't know why tadi kita nggak sempat nge-spot cukup baik juga. But it's okay, kita bakal bergeser. Ya, harus Sekarang bisa masih sih ada 8 harusnya. tim juga, masih terjadi penumpukan juga di arah Brazil ya. Masih Sakit, ada penumpukan yang terjadi di area gila. Brasilia, dan di sini RRQ sukses langsung mengamankan obeng, satu gak ada area obeng. kompon rumah pink yang menjadi titik satu tengah zona selanjutnya. Dan ini dari IOG pun bakal coba untuk melakukan yang namanya penjagaan bisa ketat yuk. di arah sisi kiri, di mana sudah ada teman-teman dari Kings dan juga Ses Alphaing yang akan berlomba-lomba untuk merebutkan bibir zona selanjutnya, Bibin Bun. Ya, dimana kita mempunyai 2 Kings kali ini untuk di arah late game-nya, dan itu dia new kill leader sudah di-confirm dan NXL-nya harus dipulangkan begitu saja. Kali ini dari Strawfire bakal mencoba untuk nge-distract, satu granat sudah dilemparkan mengarah ke arah Ses. Ini dia, sudah ada satu upaya ras yang dilakukan di mana seorang Aura atau tim dari Aura Ignite sudah memupap dengan di mana seorang Good sudah bersiap memegang MAG7 di tangan Aimgod, bakal coba untuk memasak granat tapi sudah ditutup oleh Glual dari teman-teman SS Alphaing. Oke, sudah mulai dihujani pelurukan di sini. Sudah ada masak granat. Mantul. Di mana seorang Jojo berhasil mendapatkan satu knockdown menggunakan satu AWM yang dipegang, langsung mengarah ke arah teman-teman dari IOG. Oke, sudah mulai tertembak Bion dengan satu pelontar yang berhasil mendapatkan seorang King Kezal, bakal coba untuk dilakukan kembali. Granatnya langsung kena, sudah mulai connect dan sudah ada penumpukan 3 tim sekaligus di rumah kuning Bimbun. Yoi, dan kali ini dari Bion bakal mencoba untuk memperlihatkan itu dia. Wah. Granat dari Bion. Lalu Bion. diterima oleh Kezal kali ini. Dan Aim bakal granatnya mencoba nggak ada untuk obeng ya, guys. Dari seorang Bion, MG9 sudah langsung dikeluarkan kali ini, Bang. Ini dia, sudah ada pemecahan war yang sangat menyulitkan Iya. teman-teman dari King. Sudah ada Bion, ada mendapatkan seorang Pertarungan yang sangat dan sengit juga ya, Aura guys. sudah mulai mempreteli teman-teman dari King Esports, bahkan juga dari teman-teman Set Alpine, di mana sudah ada Lord yang masuk ke dalam satu area pertahanan dari RRQ, tapi ternyata masih bisa untuk diamankan. Udah ada pelontar juga yang connect, tapi Wah, ternyata Borgay rata mendapatkan kayaknya serangan RRQ-nya, God. guys. Bakal coba untuk dilemparkan. Set Alpine tereliminasi di peringkat ke-6. Oke, sudah mulai panas, sudah Wah. mulai pecah. Ini crowded banget di zona kecil ini. Sudah ada kuadrak didapatkan seorang Bion menggunakan senjata eksplosinya. Kita kembali lagi melihat. Waduh, RRQ-nya udah rata ya, guys. Alvin, kelas combat ke arah lawannya di sana. Masih bisa untuk dimenangkan oleh seorang Alvin. Sudah ada motor, bahkan mobil yang dimenangkan oleh seorang Father berkeliling di arah zona kecil itu. Oke, Sudah dapat apakah juga dihancurkan mobilnya. Aura bisa? Itu dia, kekeran Bion sangat mendewa. Ini King of Granat dari tim Bion Iron gak ada Rocket. obeng Lord sih, anjir. sudah mulai maju, sudah bersiap-siap, sudah pegang di tangan, berhasil menjatuhkan satu pemain, dan akhirnya King tereliminasi di peringkat 3, dan akhirnya Buya untuk teman-teman Island of God. Ini dia 2 kali Oke. yang didapatkan oleh teman-teman dari IO. Boyah ya, Luar biasa banget. guys. Kalau lihat tadi Di Bion match benar-benar 3 ini ya. menguasai area peledakan di mid game, dan Emang sampai sih kelas Bion tiga. aim granatnya nggak ada Oh my obeng God, ya, guys. Island of God masih Mantul. kokoh dan masih kuat. Biar dari apa lu beberapa begitu, zona upgrade, anjay. dari zona ketiga bahkan sampai zona Edan, ketiga itu. edan. Dari tim Island of God tidak ada pemain yang tumbang ke arah lobby, dan beberapa drop point, bahkan tadi ada RRQ di depan mereka masih bisa untuk melawan Oke, guys, prinsip dari mungkin 3 pemain cukup di yang sini tersisa dulu. dari RRQ. Cukup sampai Iya, di sini di ya mana tadi kontennya. ada satu granat juga yang Next dari time Bion lagi ya, mencoba guys. untuk Oke, memukul assalamualaikum teman-teman warahmatullahi dari wabarakatuh. RRQ, dan Jangan kalau lupa gua rasa itu banyak like, banget ya comment, tadi and vision subscribe dari, ya. IOG Jangan lupa sendiri share juga. yang memang Jangan lupa ngebagi banget. Dan tadi ada satu nyalain pemain juga lonceng yang menggunakan notifnya, guys. vehicle Oke. mencoba untuk See you langsung diras gitu and aja, tapi dia bye-bye. dari Fadil sadar